Lelah kaki mendaki bukit, anting-anting bagaikan lebah. Walau rezeki terlihat sedikit, yang penting kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget bisa share aktivitas lagi, dan alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan sehingga aku masih bisa konsisten untuk upload video dan menemani hari-harinya teman-teman. Nah, kali itu aku mau masak menu sahur ya. Ini tuh buat Pak suami karena aku tuh lagi nggak puasa ya teman-teman. Jadi Pak suami tuh request, katanya itu Bu nanti sahur bikinin nasi goreng ya. Jadi aku bikinin nasi goreng. Ini aku bikinin nasi goreng buat Pak suami sahur sekalian buat aku sarapan ya teman-teman. Nah, video itu sebenarnya aku ambil di subuh sebelum aku pergi ke pasar ya teman-teman. Cuman ya aku sengaja aja upload video belanja mingguannya dulu ya teman-teman, karena ya biar kayak teratur aja gitu ya kelihatan videonya. Makanya aku upload aja dulu video belanja mingguan dulu, baru video yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku lagi bikinin nasi goreng buat Pak suami. Bumbunya itu yang biasa aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, cabai merah dan cabai rawit. Pastinya ya teman-teman, pokoknya nggak boleh ketinggalan lah cabai rawit ya. Terus dikasih kecap kayak gini. Pokoknya kalau untuk bikin nasi goreng mah aku yakin kalian tuh lebih jago ya teman-teman daripada aku. Ngomong-ngomong tentang nasi goreng nih ya teman-teman, aku tuh seneng banget ya kalau misalnya udah makan nasi goreng buatan emak gitu ya teman-teman. Tapi sayang sekarang kan mamaku udah nggak ada ya, beliau udah tenang di surganya Allah, amin. Jadi kalau misalnya bikinan emak itu ya teman-teman, nasi goreng cuman kayak digoreng bawang doang gitu ya, terus ntar dimasukin nasi pakai kecap, terus cabenya diiris-iris gitu doang, kayaknya udah sedep banget gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau aku ya yang bikin ya, perasaan aku tuh nggak seenak masakan ibu gitu loh. Kayaknya masakan orang tua itulah masakan yang paling enak, kalah deh itu ya teman-teman rasa-rasa restoran. Nah, ini dia ya teman-teman menu untuk sahurnya Pak suami hari ini. Ada mie goreng sisaan yang kemarin, terus itu ada nasi goreng dan teh hangat. Oke, ini setelah Pak suami tadi udah sahur ya, dan Pak suami udah udah pergi ya teman-teman. Pak suami itu tadi habis sahur, habis itu subuhan. Setelah subuhan itu beliau istirahat sebentar dan pergi ya teman-teman. Nah, setelah Pak suami pergi aku juga gercep nih buat beraktivitas ya. Jadi Pak suami itu pergi ke sungai ya teman-teman buat ngecek ikan gitu. Jadi ya udahlah, di sini aku aja ya teman-teman yang bersih-bersih di rumah gitu ya. Padahal sebenarnya pengen banget ya pagi-pagi gini tuh dibantuin. Tapi kan Pak suami juga punya kegiatannya sendiri ya. Jadi ya udah di sini aku rapi-rapiin dapur. Pokoknya ini tuh sebelum aku ke pasar gitu ya. Pokoknya aku tuh pengen sebelum aku ke pasar kerjaan aku yang di rumah tuh udah agak ringan gitu ya. Jadi ya udah di sini aku beresin kerjaan yang bisa aku pegang gitu teman-teman. Nah, setelah tadi aku beres-beresin dapur, di sini aku juga lanjut natain cucian piring aku yang udah aku cuci kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh biar kayak nanti tuh lega gitu ya di dapur aku kalau misalnya cucian piring ini udah aku beresin semua. Ini kan di video sebelumnya aku tuh ada bersih-bersih dapur, itu aku bersih-bersihin rak bumbu juga gitu ya. Nah, di sini rak bawang juga aku cuci kan. Jadi ini tuh udah aku cuci dan aku mau pasang lagi biar nanti tuh pas udah pulang pasar gitu ya udah enak ya teman-teman, rak bawangnya udah dipasang lagi. Nah, ini bawang-bawangnya aku pindahin lagi ke raknya ya teman-teman. Kayak kentang juga aku pindahin ke tempatnya lagi. Kayak pokoknya perbumbuan ini semuanya aku balikin lagi deh ke tempatnya. Oke, aku lanjutin buat beresin cucian piring lagi ya teman-teman. Ini aku beresin aja sebisanya ya. Pokoknya aku tuh kalau misalnya hari pasar itu kayak ngerasa Masya Allah hari itu sibuk banget gitu ya teman-teman. Kayak berasa banyak banget gitu ya kegiatan. Karena kan kalau misalnya mau ke pasar itu ya teman-teman, itu kayak sampai di rumah nanti beresin belanjaan, ngurusin anak, belum lagi masak, belum lagi beresin rumah gitu ya. Kayaknya banyak gitu ya teman-teman kerjaan itu ya. Ya walaupun kalau udah dijalani mah ya tetap aja rasanya itu ya santai-santai aja ngejalaninnya. Intinya jangan kita jadikan beban aja gitu ya. Tapi teman-teman pas di hari ke pasar ini tuh aku seneng banget. Karena apa? Karena aku bisa bikin video itu jadi beberapa video gitu ya. Jadi ya lumayan lah ada stok gitu teman-teman. Jadi untuk hari ini aja itu aku bisa bikin video tuh sampai 4, Masya Allah. Jadi kayak lumayan lega gitulah ya.
Apalagi dengan kondisi yang sekarang aku tuh kejar tayang ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener harus cepat-cepat diedit gitu ya videonya. Makanya video aku itu semuanya itu harus bener-bener cepat aku editnya. Jangan nyampe dia itu lama-lama di memori, karena udah kelamaan aku nggak punya video gitu yang buat ditayangkan. Karena kan aku udah bilang ya di bulan Ramadan aku tuh pengen bikin video yang bener-bener update gitu. Oke, balik dulu ke videonya. Tadi juga aku udah beres untuk nyuci ya teman-teman. Di sini aku lanjutin buat ngejemur. Itu masih sebelum aku pergi ke pasar gitu ya. Pokoknya di sini tuh masih pagi teman-teman. Kalau aku ke pasar itu ntar deh sekitar jam setengah 8-an gitu ya. Karena aku udah janjian barengan sama kakak ipar aku gitu. Jadi video yang di belanja mingguan sebelumnya itu kan aku ke pasar sama kakak ipar aku gitu ya. Jadi memang aku tuh barengan gitu sama dia berangkatnya. Itu satu motor aja sih kami berangkatnya gitu. Karena memang kalau belanja bareng itu kayak lebih seru aja gitu ya rasanya. Oke, singkat cerita teman-teman, itu udah di siang harinya, udah beres ke pasar, udah beres food prep juga gitu ya. Jadi ini tuh setelah habis zuhur, ini tuh aku pergi sama kakak ipar aku buat nyari daun singkong. Dan ternyata di jalan tadi tuh lagi ada kejadian, ada mobil yang kecelakaan gitu ya teman-teman. Bukan kecelakaan nabrak sih teman-teman, tapi dia itu nggak tahu kenapa kayak mobilnya itu tumbang gitu teman-teman. Masya Allah, itu kasihan banget ya. Itu sampai tadi tuh mau lewat tuh orang pada susah karena itu pas banget di tikungan gitu teman-teman, dan orang pada kenceng-kenceng gitu jalannya. Jadi kayak harus bener-bener kita tuh hati-hati gitu ya kalau udah di tikungan kayak gitu. Oke, di sini aku udah nyampe buat nyari daun singkongnya. Ini tuh nyari daun singkongnya itu tuh di apa ya, di dekat kebun-kebun orang gitu loh teman-teman. Ini tuh daun singkong liar gitu. Jadi ini tuh kami cari yang muda-mudanya gitu. Di sini tuh lumayan banyak gitu sih daun singkong. Dan ini tuh cuacanya masya Allah bener-bener cetar banget panasnya ya teman-teman. Ini aku berdua aja, bertiga sih sama anak kakak ipar aku ya. Karena si Twin itu sama ayahnya di rumah. Karena kan kebetulan itu hari Jumat ya teman-teman. Dan kalau di hari Jumat itu memang orang kampung itu libur semua ya kerja, jadi nggak ada yang kerja gitu. Jadinya ya Pak suami di rumah teman-teman nemenin anak-anak. Kalau misalnya nggak hari Jumat, itu Pak suami itu pergi gitu ya kerja ke kebunnya paman ya teman-teman, buat nyemprot, buat bersih-bersih gitu di kebunnya Uwa. Oke, lanjut nih teman-teman, itu udah nyampe di rumah kakak ipar aku. Dan ini tuh sebenarnya kami mau masak bareng ya teman-teman, mau masak daun ubi tumbuk. Tapi sebelum masak ini tuh kami mau salai dulu ikan, karena tadi aku udah bawa ikan ke sini ya. Aku bilang sama kakak ipar aku ikannya disalai aja karena udah kebanyakan gitu ya. Jadi nanti ikannya itu dibagi teman-teman sama aku sama kakak ipar aku gitu. Nah ini apinya udah nyala ya teman-teman. Aku pun mulai untuk nata-natain ikannya di atas di atas tempat kayak gini ya teman-teman. Jadi tempatnya itu kayak jaring-jaring gitu loh teman-teman, kayak besi yang jaring-jaring gitu. Nah nanti tuh dikasih asap gitu ya, api di bawahnya. Tapi apinya tuh jangan sampai nyala gede teman-teman, karena kan ini ikan asap ya, jadi dia dikeringin itu dengan asap gitu. Kalian itu pernah nggak sih teman-teman makan ikan asap atau mungkin ayam yang diasap, yang dikeringin kayak gini, yang digulai atau disambal juga enak ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh enaknya itu kalau udah ikan asap atau ayam asap itu enaknya digulai atau disantan gitu, yang pedes gitu ya. Waduh sedep banget. Nah ini ayam punya aku tata ya di sini teman-teman, biar nanti tuh dia cepat kering, karena kan ayam ini dagingnya tuh lumayan keras dan tebel gitu ya. Jadi taruhnya di bagian paling tengah biar dia itu tuh cepat keringnya. Lanjut di sini natain ikannya nih teman-teman. Itu tuh di bawah kakak ipar aku lagi natain apinya ya, biar apinya itu bagus, biar asapnya itu banyak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bikin ayam atau ikan asap tuh begini teman-teman, apinya itu tuh harus selalu dijaga gitu ya, biar dia itu banyak asapnya, karena yang ngeringin ikannya ini asapnya gitu. Ini tuh ikan yang didapatin sama Pak suami semua ya teman-teman. Jadi Pak suami tuh ada bikin jaring ikan gitu di sungai. Jadi setiap hari tuh dicek, nanti ikannya itu dikumpulin gitu ya. Kalau pas lagi dapatnya itu dikit, ya udah dikumpul-kumpulin dulu. Ntar kalau udah banyak baru diasap kayak gini. Karena kalau misalnya semuanya aku taruh di kulkas aku nggak muat ya teman-teman. Oke, ini dia nih teman-teman yang mau diasap untuk hari ini. Alhamdulillah lah ya, lumayan lah teman-teman, itu bisa buat masak beberapa kali ya. Kalau cuma buat aku doang, cuman ya ini bagi dua lah gitu ya sama kakak ipar aku.
Oke lanjut, di sini tuh aku mau mulai sama kakak ipar aku buat masak. Jadi sini kami siapin dulu bahan-bahannya. Ini tuh mau bikin daun ubi tumbuk ya teman-teman. Dan kalau untuk bumbu-bumbunya itu ya ada bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit ya. Nanti tuh semuanya serba ditumbuk, nggak di blender ya teman-teman. Kalau mau di blender sih boleh-boleh aja. Cuman kami tuh di sini tuh semuanya serba ditumbuk. Jadi memang tujuan kami tuh nyari daun singkong ini tadi pengen masak bareng, bikin daun ubi tumbuk gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh enak banget gitu ya. Ini tuh kayak dimakan sama ikan asin atau kayak sama sambal gitu doang, tuh udah enak banget loh teman-teman. Di sini anak-anak aku ajakin ke sini ya teman-teman. Sebenarnya sih tadi anak-anak itu nggak ke sini gitu ya. Cuman pas aku ke rumah, aku tuh ke rumah tadi buat ngambilin rimbang atau cempokak gitu ya. Ternyata anak-anak udah bangun, jadi sekalian aja aku ajakin ke sini. Dan kebetulan juga Pak suami itu mau ke sini juga gitu ya, karena dia itu mau kasih oli di kayu teman-teman. Jadi kan insya Allah kan habis lebaran aku mau renovasi dapur tuh. Jadi perkayuannya itu udah dibeli teman-teman. Jadi biar kayunya itu awet, nggak dimakani rayap. Itu nanti bakalan diolesin sama oli dan juga solar gitu teman-teman, dicampur gitu ya, biar dia itu kayak kayunya lebih awet gitu. Jadi ya udah, di sini aku ajakin aja anak-anak dulu gitu ya teman-teman ke sini, ntar Pak suami nyusul katanya. Di sini tuh si Ade ini excited banget, dia itu pengen bantuin teman-teman ya. Dia itu kayak pengen ikutan lah gitu ya. Oke lanjut lagi, di sini untuk daun singkongnya aku tumbuk-tumbuk kayak gini ya teman-teman. Kami tuh nggak punya tempat buat numbuknya. Sebenarnya kalau misalnya ada tempat tumbukan itu loh teman-teman yang bulat gitu ya, itu apa sih namanya ya, lesung teman-teman. Kalian tahu lesung nggak sih? Nah itu tuh enak ya kalau misalnya punya, cuman kami nggak punya, jadi udah numbuknya diulekan kayak gini aja. Dan kalau untuk tingkat kehalusannya itu ya terserah gitu ya, tergantung selera. Kalau kami sih nggak pengen yang terlalu halus, karena kalau udah terlalu halus itu kayak ngelihatnya itu malah aneh gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya masih agak kasar-kasar sedikit itu enak banget, tapi kalau misalnya udah terlalu halus itu kayak aku kurang srek aja ngelihatnya gitu ya. Kalau udah masak bareng kayak gini tuh memang menyenangkan ya teman-teman. Selain kita itu bisa ngobrol-ngobrol bareng, kita juga lebih akrab gitu ya. Nah di sini aku lanjutin buat numbuk-numbukin bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih, terus ini ada bawang merah. Bawang merahnya ini agak rada bandel ya teman-teman. Dia tuh ngelompat-ngelompat mulu ya. Gua agak susah nih teman-teman numbuk-numbukinnya ya. Cuman ya di sini pelan-pelan aja ya, karena memang bawang merahnya itu kabur teman-teman. Kalau udah udah ditumbuk-tumbukin gitu suka kabur, suka loncat-loncat gitu. Dah kayak gini aja, langsung aku salin lagi. Terus di sini selanjutnya kayak kunyit, jahenya juga ditumbuk ya. Kalau misalnya mau digiling halus juga boleh, pokoknya tergantung dengan selera aja. Dan di sini pakai cabai rawit juga sedikit, itu sedikit banget ya. Ini tuh nggak pedas kok ya teman-teman. Kalau misalnya dikasih cabai rawit sebanyak ini doang, ya buat perasa-rasa aja lah gitu ya. Karena ini tuh yang makan itu kan semuanya bukan orang besar aja. Jadi ya kasih cabainya tuh dikit aja, biar nanti tuh anak-anak juga pada bisa ikutan makan gitu. Dan yang terakhir di sini aku tumbuk-tumbukin untuk rimbang atau cempokaknya ya teman-teman. Di sini tuh pelan-pelan ya kalau misalnya numbukin rimbang atau cempokak ini, karena dia tuh nyiprat-nyiprat dan itu lumayan bergetah gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu kuat banget gitu teman-teman numbuk-numbukinnya. Pokoknya ditumbuknya pelan-pelan aja sampai dia itu pecah-pecah aja. Oke, alhamdulillah ini udah beres semuanya. Palingan nanti tuh tinggal ditambahin serai sama daun salam ya, terus ditambahin sama bunga kincung teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh aku marutin kelapanya dulu. Nah, di sini tuh kami masih pakai parutan yang kayak gini ya teman-teman, pakai parutan mesin kayak gini. Dan kalau dulu ya teman-teman, awal-awal aku itu nikah gitu ya, aku agak rada takut teman-teman gunain parutan kayak gini karena rada serem gitu ya menurut aku. Tapi ya makin kesini ya udah terbiasa lah gitu ya teman-teman, karena ya sering banget ngegunain ini ya. Cuman kalau misalnya udah marut ini tuh terlalu banyak, tanganku itu pegel banget. Tapi kalau cuma marut buat masak-masak sehari-hari mah nggak apa-apa. Aku tuh ingat banget teman-teman, aku tuh dulu pernah pulang kampung pas tanteku itu atau adik mamaku yang paling kecil itu nikah ya di pesisir selatan. Nah itu tuh aku tuh bantuin marut kelapa, itu lumayan banyak banget. Masya Allah itu rasanya tanganku itu pegel banget gitu ya, kayak rasanya sakit teman-teman di bagian lengan gitu ya. Oke lanjut, di sini tuh kelapanya tadi udah di blender ya teman-teman, biar santannya itu tuh lebih pekat gitu ya. Terus di sini langsung aja santannya itu tuh disaring ya teman-teman. Ini kami udah pada cuci tangan ya teman-teman.
Oke, di sini santannya udah dimasukin, terus dimasukin daun singkongnya sama bahan-bahannya semuanya ya. Jadi dicek dulu, takutnya nanti kalau santannya udah dimasukin semua malah kebanyakan gitu. Makanya di sini dimasukin dulu untuk daun singkongnya. Kalau rasa santannya kurang ya ditambahin lagi kayak gini. Ini tuh bumbu tambahannya, selain yang aku tumbuk-tumbuk tadi ada daun salam sama serai ya teman-teman. Terus kalau untuk rasa-rasanya ya kayak garam, roiko atau micin ya, itu disesuaikan lagi dengan selera masing-masing aja. Oke, ini udah nih teman-teman, tinggal dinaikin ke kompor dan dinyalain api dan dimasak sampai dia itu mendidih dan benar-benar mateng. Dan jangan lupa diaduk-aduk, takutnya nanti tuh pecah santan. Karena kalau udah pecah santan, masakan tuh jadinya nggak enak ya teman-teman. Jadi harus rajin-rajin sih diaduk-aduk. Aku tuh seneng banget ya teman-teman kalau udah makan pakai daun ubi tumbuk ini, karena dia itu aromanya tuh harum banget gitu ya, jadi kayak bener-bener enak aja gitu dimakan. Nah ini dia tambahannya teman-teman, ada bunga kincung ya kalau di sini bilangnya. Kalau di tempat kalian apa sih namanya teman-teman, boleh tulis di kolom komen. Nah ini udah mulai mendidih nih teman-teman. Aduh aromanya itu semerbak banget, Masya Allah, itu enak banget aromanya, harum banget dan bener-bener bikin perut keroncongan. Wah pokoknya bener-bener sedap. Ini tuh dimakan pakai sambal dan juga ikan asin rebus. Wah sedap deh pokoknya ya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman, kayak garamnya, kayak roikonya apa udah pas, udah sesuai asin dan gurihnya ya. Karena untuk rasa itu ya sesuaikan aja dengan lidah masing-masing. Oke, singkat cerita ini udah mateng ya teman-teman lauk kami hari ini. Bukan lauk sih ya, sayur ya teman-teman. Alhamdulillah, barokallah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Apa itu? Kasur. Beli kasur. Untuk apa kita beli kasur? Itu kotor mana bulunya? Nak nanya lapi yuk. Nak nanya lapi yuk. On do sadia on. Wi mate. Maldo. Derang na menek. Tuk ini. Dan siko sedang apa? Sedang masak. Godang ikosan. Godang. Sinilah. Oke lanjut, di sini tuh aku mau beli tikar ya teman-teman. Aku sangka tuh ini ukurannya besar, cuman kata abangnya tuh nggak terlalu besar ya ukurannya, ya sedang lah gitu ya. Jadi kan aku tuh memang tikar aku yang di teras itu kan udah robek ya teman-teman. Sebelumnya itu aku beli dengan harga berapa ya? 60 apa 80 deh perasaan ya. Nah ini tuh harganya 120 katanya teman-teman. Tapi ini tuh tebel banget ya, lumayan tebel lah, pokoknya lebih tebel dari punya aku yang sebelumnya. Jadi aku tuh tawar 100 ya teman-teman, katanya ya nggak apa-apa lah sama langganan katanya. Jadi ya mungkin itu harganya bisa terlalu mahal ataupun terlalu murah menurut kalian ya. Tapi kalau menurut aku sih ini udah biasa aja ya harganya. Karena sebelumnya itu aku udah pernah beli juga dan harganya itu ya nggak beda-beda jauh lah gitu teman-teman. Nah ini aku ambil yang ini ya teman-teman satu. Ya alhamdulillah teman-teman ada rezeki tak terduga ya. Jadi aku tuh bisa beli ini. Kata Pak suami bagus kalau dibeli ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang juga tamu gitu ya, duduknya di tikar ini aja, karena kan di terasku nggak ada kursi gitu ya, atau misalnya pengen baring-baring di teras itu enak gitu, karena nggak enak banget teman-teman yang di teras itu tuh udah robek gitu tikarnya. Karena memang tikar itu tuh udah lama ya teman-teman, sekitar 3 tahunan. Oke teman-teman, ini dia ya untuk bahan untuk renovasi aku ya. Itu ada perkayuan, terus itu ada pintu juga. Ini tuh buat pintu yang di dapur ya teman-teman, tuh dibeli satu pasangnya itu 900 ya, sama kusennya sekalian. Terus untuk perkayuannya itu tuh habis berapa ya, pokoknya totalnya kayu sama pintu tuh 2.075.000 gitu teman-teman. Lumayan banget ya, tapi ya itu masih dalam proses buat beli yang lain juga. Dan di sini Pak suami tuh lagi ngelapisin kayunya tuh dengan oli dan juga dicampur solar sedikit ya teman-teman, biar awet kata Pak suami ya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa sedikit memberikan informasi dan juga sedikit menghibur kalian ya. Aku bikin video ini nggak ada bermaksud pamer atau apa-apa ya teman-teman. Pokoknya ini tuh hanya sekedar sharing aja. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.